Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, is running after me. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali lagi pagi ini kita sama-sama belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam minggu ini kita akan segera merayakan Paskah. Maka dengan itu morning worship di pagi hari ini adalah berkaitan dengan Paskah, momen-momen Paskah. Dan judul di pagi ini yang akan saya bahas yaitu alasan mengapa Yesus mati. Alasan mengapa Yesus disalib. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat patut dilontarkan dan sangat wajar muncul dalam pemikiran setiap kita. Bahkan orang yang tidak percaya pun penasaran kenapa Tuhan harus mati. Kenapa Yesus kalau memang dia benar-benar Tuhan, kenapa dia mau mati? Nah, jawaban dari pertanyaan ini akan mengungkap esensi yang paling dasar penyebab Yesus disalib. Nah, untuk kita ketahui bersama dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia, penyaliban Yesus Kristus merupakan suatu peristiwa yang tidak pantas terjadi. Penyaliban Yesus merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran hukum. Mengapa? Karena Yesus tidak bersalah dan tidak pantas diberikan hukuman apapun. Nah, orang yang tidak bersalah seharusnya tidak boleh menanggung hukuman yang tidak seharusnya ia tanggung. Dan dalam hasil persidangan di hadapan Herodes dan Pilatus memberikan kesimpulan bahwa ia tidak bersalah. Akan tetapi orang-orang Israel yang telah dihasut oleh para imam, para tokoh serta imam-imam dan orang Farisi menginginkan agar Yesus disalib. Mereka sangat menginginkan agar Yesus itu disalib. Dan juga mereka menginginkan membebaskan Barabas yang dia benar-benar melakukan kejahatan. Nah, mereka menuntut agar Yesus dihukum mati. Nah, salib itu berbicara hukuman mati. Namun, ketidakbersalahan Yesus dalam hal ini justru merupakan satu patokan yang ditentukan oleh Allah bagi satu korban penebusan yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah, yang tidak berdosa di hadapannya. Dan ini merupakan penggenapan juga dari nubuatan dari Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Yesaya berbicara tentang Yesus. Dalam pasal 53 ayat yang ke-7 dikatakan juga dia akan dianiaya, tetapi dia memberikan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, begitu sangat benar-benar begitu digenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi ini ada 3 alasan yang akan saya bagikan mengapa Yesus harus mati, mengapa Yesus harus disalib. Yang pertama yaitu kasih atau cinta. Ayat yang sangat terkenal dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya. Sebab Allah, ini perlu kita ketahui bahwa Allah adalah kasih. Dia adalah kasih, bukan dia memiliki kasih, tetapi dia adalah kasih. Nah, waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia tinggal ngomong, jadilah bintang, jadilah cakrawala, karena dia maha kuasa. Tetapi kealahannya ada yang dia belum salurkan, yaitu kasih. Makanya waktu Allah menciptakan manusia, dia tidak ngomong, tetapi bekerja. Dia menyalurkan kasihnya kepada manusia. Karena Allah butuh objek untuk dikasihi. Nah, sebab kasih baru jadi kasih
ketika kasih itu disalurkan. Makanya manusia adalah objek dari kasih Allah. Itulah alasan yang pertama mengapa Yesus harus mati. Karena cinta. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati? Karena kita adalah gambar Allah. Manusia adalah gambar Allah. Nah, ketika manusia diciptakan dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Makanya waktu manusia jatuh ke dalam dosa, diperlukan gambar asli, yaitu Yesus, untuk menebus kita. Gambar yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda, tidak berdosa. Gambar yang asli untuk menebus manusia, memulihkan gambar Allah yang telah rusak. Itu alasan yang kedua, bahwasannya manusia adalah gambar Allah. Nah, yang ketiga, alasan Yesus mati untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa manusia. Dalam Ibrani 9 ayat 28 dikatakan, demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, Yesus datang dari surga menjadi manusia sama seperti kita. Dia adalah Allah 100% dan Allah dan manusia 100%. Ia rela disalibkan karena maksud penyelamatan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak dihukum selamanya, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, luar biasa. Marilah di momen Paskah ini kita sebagai orang percaya bersyukur bahwasanya Tuhan adalah Dia Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan yang tidak bisa dijangkau, Tuhan yang tidak bisa kita rasakan. Bahwasanya Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia yang telah membayar lunas semua dosa-dosa kita di kayu salib. Dia tidak hanya mati, tetapi di hari yang ketiga Dia bangkit, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menang atas maut. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini yang telah mengingatkan kami bahwasanya Engkau Tuhan yang penuh kasih, yang rela mati untuk mengorbankan, untuk menembus segala dosa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Maka dengan itu tuntunlah setiap kehidupan kami untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu, berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami semakin percaya, semakin setia kepada-Mu dan tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Bahkan menjalani hari kami, tuntun kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. And all my life you have